Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah orientasi baru pedagogik kali ini, saya dan Pak Muhayyad akan membahas mengenai unthinking whiteness. Kalau misalkan diartikan secara harfiah, unthinking whiteness itu berarti ke kulit putihan yang membabi buta. Membabi buta, unthinking gitu. Jadi tidak bertindak tanpa berpikir. Nah, pada bab kali ini di introduction dijelaskan mengenai sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh 2 orang remaja di Amerika Serikat. Pada pembunuhan ini korbannya adalah orang Asia, dibunuh secara keji, yaitu dengan cara menusuk sebanyak 22 kali dan menggorok leher korban secara sadis. Kemudian motivasi dari pembunuhan ini ternyata diketahui sebagai motivasi rasial. Kenapa? Karena ditemukan oleh kepolisian di rumah pelaku terdapat simbol-simbol dan perlengkapan yang mendukung supremasi kulit putih. Kemudian konsep whiteness, konsep kulit putihan. Whiteness sendiri ini baru digaungkan dan didiskusikan, kemudian menjadi satu identitas pembeda dari yang lain pada zaman kolonialisme di awal tahun 1860. Nah, jadi whiteness ini menjadi penanda untuk mengukur inferioritas dan superioritas ras. Menariknya begini teman-teman, ada 3 tokoh yang bernama Genghis Khan. Genghis Khan ini terakhir saya cari di beberapa literatur menguasai sepertiga dunia. Genghis Khan, kemudian Attila the Hun, dan Confucius ini dianggap berkulit putih hanya karena mereka adalah orang-orang yang berpengaruh di dunia. Padahal secara rasial mereka bertiga adalah rasnya adalah Asia, bukan kulit putih. Kemudian konsep whiteness sendiri ini ada 3 yang disampaikan oleh Cornel West. Yang pertama ini Judeo-Christian Racist Logic, yang kedua Scientific Racist Logic, dan yang ketiga Psychosexual Racist Logic. Kita akan bahas satu persatu dari ketiga konsep tersebut. Yang pertama Judeo-Christian Racist Logic. Jadi dalam logika rasis Yahudi Kristen tercermin dalam cerita Bible tentang Ham ini nama orang, putra Noah, kalau di Islam Nuh. Digambarkan di cerita Bible itu bahwa Ham gagal menutupi ketelanjangan Noah, maka Tuhan menjadikan seluruh keturunannya berkulit hitam. Di situ asal muasalnya kenapa Tuhan membagi ras bermacam-macam termasuk kulit hitam. Yang kedua adalah Scientific Racist Logic. Jadi logika rasis ilmiah ini diidentifikasikan dengan penilaian fisik yang menggunakan standar Greco-Roman, Yunani Romawi. Dengan adanya logika ini, praktik rasisme itu identik dengan kejelekan fisik, ketertinggalan budaya, inferioritas intelektual. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Romawi dan Yunani itu maju secara budaya maupun intelektual, dan fisiknya terkenal dengan yang tampan-tampan dan cantik-cantik ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada Psychosexual Racist Logic. Pada logika ini mengidentifikasi bahwa ras yang berkulit hitam itu digambarkan dengan perilaku seksual yang ganas, perilaku seksual yang tidak sesuai dengan adab-adab yang dianut oleh yang mempunyai kulit putih gitu. Kemudian kalau misalkan kita membahas mengenai ideologi supremasi kulit putih, awal kemunculannya itu terjadi sebelum Perang Sipil Amerika. Kalau misalnya teman-teman sadar, angka seperti ini, simbol seperti ini adalah menunjukkan sebenarnya adalah WP, White Power gitu. Jadi pada dasarnya orang yang berkulit kulit putih ini tidak hanya superior, tapi juga berkuasa hingga seakan-akan boleh membinasakan ras lain.
Kemudian di bab ini sebetulnya banyak sekali kutipan-kutipan dari tokoh-tokoh yang membahas mengenai supremasi kulit putih, dan ada yang menarik yang disampaikan oleh Eric Williams yang mengatakan bahwa perbudakan itu tidak lahir dari rasisme. Sebaliknya, rasisme itu adalah konsekuensi dari perbudakan. Kemudian ada tokoh lain yang bernama Eugene Victor Wolfenstein menjelaskan bahwa dominansi kulit putih ini tidak bisa dihindari, tidak bisa diapa-apain gitu ya kalau bahasa ini. Jadi merupakan one fixed point yang tidak dapat diubah dari fasisme di Amerika. Masih dari Wolfenstein juga yang mengatakan bahwa rasisme adalah salah satu dari bentuk dari mental disorder atau gangguan mental. Wolfenstein juga tidak setuju dengan adanya politik buta warna. Politik buta warna ini adalah menyamaratakan, menganggap tidak ada perbedaan dong. Kalau misalnya politik buta warna ini diakui keberadaannya, berarti kita menutup mata bahwa tidak ada perbedaan di dunia ini. Padahal pada kenyataannya keberagaman itu adalah satu fitrah yang tidak bisa dihindarkan. Yang menjadi ironis adalah begini: ketika orang kulit hitam melihat diri mereka menggunakan cermin orang kulit putih, sedangkan orang kulit putih melihat orang kulit hitam itu seperti klise. Kalau di bab ini diceritakan, kalau teman-teman dulu pernah difoto menggunakan klise, menggunakan kamera klise, itu kan yang terlihat seperti negatif film. Jadi ya berkebalikan, tidak bisa menyamaratakan, tidak bisa melihat dari cermin yang sama yang digunakan. Kemudian ada beberapa wacana mengenai menghapus supremasi kulit putih yang disampaikan oleh Lopez, yang ada 3 langkah dalam hal ini. Yang pertama, orang kulit putih itu harus mengenali banyak aspek rasial dari identitas mereka. Jadi tidak hanya mengenal ras dirinya sendiri, ras mereka saja. Kemudian mereka harus mengenali dan menerima konsekuensi pribadi dan sosial dari melepaskan supremasi kulit putih. Lalu yang ketiga, mereka harus memulai proses sehari-hari untuk melawan supremasi kulit putih. Karena seperti kita ketahui bahwa di masyarakat Amerika Serikat, semua aspek kehidupan ini sudah dibumbui dengan rasisme ya. Dan selama supremasi kulit putih itu ada, semua gerakan untuk melawan rasisme itu akan gagal. Kemudian ada yang menarik yang menjadi wacana menghapus supremasi kulit putih ini adalah dengan politik multikultural. Jadi orang kulit putih itu perlu merasakan solidaritas dengan menerima anggota dari kelompok-kelompok marginal. Sekian pemaparan dari saya. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Muhayat. Terima kasih saudari saya Aisyah. Dan saya mencoba untuk melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh Mbak Aisyah, terutama dalam 3 hal penting yang menjadi bahasan pada tulisan ini. Yang pertama tentang perjuangan untuk demokrasi. Jadi kita tahu bahwa apa yang terjadi di Amerika Serikat ya, sejak dulu ya, bahkan hingga saat ini, persoalan rasisme ini sudah menjadi sesuatu yang paradoks. Artinya apa? Artinya Amerika, kita tahu bahwa negara demokrasi terbesar di dunia, tapi pada saat yang sama ketika wacana-wacana rasisme ini kembali mengemuka, maka demokrasi dengan sendirinya akan terkikis dan yang timbul adalah negara fasis gitu ya, atau fasisme itu sendiri yang akan menggantikannya. Dan semua praktek keadilan akan selalu mengandung kontradiksi dan ambiguitas. Ini jadi sebetulnya tulisan ini mengajak kita untuk
merefleksikan diri gitu ya, bahwa rasisme sebetulnya membahayakan demokrasi. Jadi ketika rasisme ini dikikis gitu ya, dan pelan-pelan dikurangi, maka demokrasi itu sendiri akan berjalan dengan baik. Kemudian kata Etin Balibar ya, tahun 1996, dia menyatakan bahwa demokrasi itu tergantung setidaknya pada fortune dan virtue gitu ya. Kita tahu bahwa ya dia mengatakan bagian dari misalnya keadaan masyarakat yang menguntungkan, dan juga tergantung virtue gitu ya, nilai yang dipegang oleh suatu bangsa, sebetulnya seperti itu. Seperti pada inisiatif kelas penguasa, partai, dan warga negara, adalah penting jika kita ingin memahami sejarah bahwa kita tidak melebih-lebihkan pentingnya konsensus untuk menghindarkan konflik. Jadi poin kedua dari perjuangan untuk demokrasi adalah bahwa demokrasi itu juga berjalan dengan situasi ya, keadaan gitu ya, dan keadaan itu bisa saja menguntungkan bagi sebuah bangsa, dan termasuk di dalamnya nilai-nilai luhur yang dipegang oleh sebuah bangsa. Jadi tidak heran mungkin kalau di Amerika ya pasisnya begitu begitu tinggi gitu ya, karena mereka adalah bangsa yang selalu ingin di atas gitu, dan tidak ingin kalah dari bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi ya kondisinya seperti itu. Kemudian masuk pada sesi tentang refleksi terhadap pedagogi kritis. Kita tahu dalam pembahasan sebelumnya ada tawaran tentang konsep multikulturalisme ya, yang sempat dibahas dalam kajian-kajian ini. Multikulturalisme kritis dapat menjadi praktik penting dalam memotong rasisme menuju budaya demokrasi yang didasarkan pada keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Nah, ini tawaran dari tulisan ini ya, bahwa perlu sekali dalam konteks pedagogis mengembangkan apa yang disebut dengan multikulturalisme kritis gitu ya. Pedagogi kritis adalah tentang berjuang di tingkat hubungan sosial dan keadilan ekonomi bagi semua pekerja, bagi semua orang. Ini juga tentang menciptakan kembali budaya melalui praktek kritik dan kritik terhadap praktek. Jadi memang ada semacam tax and balances ya di dalam bernegara, di dalam bermasyarakat, sehingga kita bisa memandang orang lain itu secara balance gitu ya, tidak melihat hanya pada kategori ras, kategori bangsa, kategori agama apalagi, dan seterusnya. Jadi refleksi pedagogi kritis yang dikemukakan dalam tulisan ini tentu wacana multikulturalisme ini harus terus digaungkan. Oke, berikutnya pedagogi kritis tidak hanya tentang memperjuangkan nilai-nilai budaya ya, namun yang paling tegas adalah berjuang dengan dan untuk yang tertindas. Jadi tidak hanya tentang budaya tok gitu ya, tapi juga bicara tentang hal-hal lain gitu ya, yang dirasakan oleh kita ada sesuatu yang kurang balance gitu ya, ada sesuatu yang tidak pas ya dalam bermasyarakat, dalam bernegara. Ini yang berikutnya. Kemudian dalam tulisan ini juga secara implisit dinyatakan ya, bagi seorang pendidik kita harus tegas menolak untuk memutuskan hubungan dengan dunia kehidupan para siswa.
di mana mereka tinggal. Jadi kita harus memahami siswa-siswa kita atau pelajar-pelajar kita berikut lingkungan di mana dia tinggal. Jadi sehingga apa yang nantinya akan menjadi concern dalam pembelajaran, kita bisa melihat siapa dia gitu ya, dari mana dia, bagaimana nilai-nilai yang dipegangnya, bagaimana budaya yang dibawanya, dan seterusnya. Kemudian kita juga harus membantu siswa memahami dengan lebih baik apa yang terjadi di tingkat global dari aliran dan transaksi kapitalis dan bagaimana budaya yang menghambat keadilan. Jadi perlu juga sebuah penjelasan yang komprehensif ya tentang apa sih yang terjadi dalam dunia global. Sehingga kalaupun misalnya hari ini kita membahas tentang supremasi kulit putih di Amerika, itu adalah bagian dari pedagogi kritis sebetulnya, sehingga kita bisa menginternalisasi nilai-nilai yang baik dan membuang nilai-nilai yang tidak baik ya dari praktek bernegara, praktek bermasyarakat, praktek sosial di Amerika. Kemudian berikutnya perlu menyediakan bagi siswa kita kondisi untuk kesadaran kritis dan perjuangan untuk keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan ras, keadilan gender, keadilan seksualitas, dan keadilan-keadilan lainnya. Sehingga concern kita sebetulnya tidak hanya mengajarkan kepada siswa kita itu tentang misalnya keadilan dalam berpolitik saja, atau keadilan di bidang ekonomi yang memang selalu dirasakan, tapi adil dalam segala hal. Oke, kita masuk pada bagian akhir dari tulisan ini ya. Peter McLaren menganjurkan untuk memperjuangkan etika diri ya, dalam bertindak di tengah gelombang budaya postmodern dan kapitalisme transnasional. Di atas dari semua yang sudah dibahas ya, menurut penulis artikel ini, dia meletakkan etika diri ya. Jadi etika diri itu sebagai sesuatu yang adiluhung, yang paling atas gitu ya. Jadi apapun latar belakangnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun sosial budayanya, maka ketika seseorang memiliki etika diri ya, memiliki jiwa yang luhur, maka dia akan bisa beradaptasi dengan gelombang budaya modern, gelombang budaya postmodern saat ini, bahkan gelombang kapitalisme transnasional ya, yang melintasi batas negara, batas kontinental dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, hanya dalam bentuk etika dirilah umat manusia itu dipandang lengkap. Manusia akan mencapai perpaduan dinamis dan mencari rekonsiliasi terhadap perbedaan dan juga rekonsiliasi dalam kebersamaan. Yang menarik terakhir ini sebuah quote gitu ya. Hanya ketika diangkat ke tingkat dirilah individualitas tidak berarti kesepian. Jadi kalau saat ini kita stay at home gitu ya, itu kita sendiri, bukan berarti kita kesepian. Kemudian kebersamaan tidak berarti penindasan. Jadi ketika kita bersama pun itu bukan berarti saling menindas gitu ya, saling menjatuhkan, saling gotok-gotokan dan lain sebagainya. Kepedulian terhadap yang lain, pengorbanan hingga kemungkinan mati baginya sebagai sebuah tanggung jawab sosial. Jadi bagaimana merekatkan kembali bingkai-bingkai sosial kita gitu ya, yang
retak gitu ya, sehingga bisa menjadi bersatu dan membuat masyarakat, membuat bangsa, membuat negara menjadi lebih kuat. Itu sebetulnya keyword terakhir dari makalah kami ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan marilah saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.